Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang begitu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Dan kali ini pembahasan kita dari Yesaya pasal yang ke-28. Dan ini merupakan subtema dari pasal 28 sampai dengan 35. Kalau kita melihat di Alkitab kita, itu ada subtemanya di dalam terjemahan Indonesia Baru 2 dikatakan kesesakan Yerusalem dan kelepasannya. Lalu kemudian judul pasal itu tentang nubuat terhadap kota Efraim, ya. Jadi nubuatan tentang Samaria dan pemimpin Yerusalem. Dan ini adalah bagian pertama, kita masih dalam bagian pertama dari kitab Yesaya, yaitu Yesaya 1 sampai 39. Tentang nasib daripada bangsa-bangsa termasuk Samaria dan Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ini mungkin tidak begitu menarik kalau kita hanya berpikir secara fakta-fakta, tetapi kita akan melihat prinsip-prinsip rohani. Kebenaran firman Tuhan yang sepanjang masa yang bisa kita terapkan dan kita lakukan untuk menopang keberhasilan kita di dalam perjalanan bersama dengan Yesus Kristus. Untuk itu, mari saya siapkan saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membangun keintiman dengan Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang begitu indah yang Engkau siapkan kepada kami. Bapa, kami mau berkata hanya Engkaulah yang bisa menyelamatkan kami. Engkaulah andalan kami. Engkaulah seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Lewat penyembahan ini, segarkan kembali roh dan jiwa kami. Haleluya Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami muliakan Kau. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan kami yang setia, Kau Allah penyembuh, Engkau pemulih dalam hidup kami. Terima kasih ya Rabbi, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Inilah kerinduan kami, bahwa apapun yang terjadi, kami tetap percaya kemuliaan Tuhanlah yang pada akhirnya yang berkuasa dan menjadi penentu hasil akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, kita masuk di dalam satu fase periode di dalam perjalanan bangsa Israel di mana Tuhan mulai memberitakan penghakiman kepada Samaria yang dikatakan sebagai ibu kota Efraim, dan kemudian bagaimana nasib Yerusalem. Apakah nasib Yerusalem akan sama seperti nasib Samaria? Nah, hari ini dan besok itu akan terkait pelajarannya. Mari kita lihat lebih dahulu. Ayat 1 sampai 6 ini adalah nubuatan kehancuran atau akhir dari kemegahan Samaria yang menjadi ibu kota kerajaan Israel. Dan ini satu harapan yang mengejutkan sebenarnya. Kita tahu bahwa Samaria atau Bukit Samaria itu pertama sekali disebutkan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Kemudian ia, yaitu di sini Omri, membeli gunung Samaria dari Semer. Dengan 2 talenta perak ia mendirikan kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Kita bisa melihat gambaran gunung dan kemudian dibuat jadi ibu kota pemerintahan. Kalau itu ibu kota pemerintahan tentu di situ ada gemerlap, ada dandanan yang begitu bagus, menakjubkan ya, seperti kita melihat ibu kota kerajaan. Di situ pasti ada istana raja, ada begitu banyak fasilitas yang melampaui daripada kampung-kampung atau provinsi-provinsi yang jauh daripada ibu kota. Hal yang sama di sini dikatakan bagaimana kemegahan dari Samaria itu menjadi layu. Seperti karangan bunga yang mulai layu. Lalu ayat 2 sampai 4 adalah kehancuran total dari kota Samaria. Gambaran badai dan angin ribut yang membinasakan. Merupakan prinsip kebenaran yang hendak diajarkan Tuhan kepada kita, para pembelajar hari ini. Yaitu apa saudara-saudara? Dimanapun kesombongan akan membawa orang ke dalam ketidakpedulian moral. Sebagai hasilnya, kehidupan yang hanya mencari kesenangan duniawi akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan Allah penguasa yang berdaulat itu akan mencari cara untuk meruntuhkan kesombongan daripada orang, kelompok manusia, atau bahkan satu bangsa. Ini gambaran-gambaran ini sudah kelihatan saudara-saudara. Ya, apakah manusia berusaha nanti membangun kemegahan itu dalam bentuk tugu-tugu, hasil-hasil dari landscape arsitektur, ya. Contoh misalnya manusia yang berusaha membangun tugu atau piramida atau gunung untuk mencapai Tuhan di sorga. Babel itu dihancurkan. Tetapi saudara, di dalam sejarah ada begitu banyak upaya-upaya manusia membangun menara-menara tinggi setinggi-tinggi langit. Jadi ya ada satu ya proyek yang dibangun oleh Stalin. Stalin itu pemimpin komunis di Perang Dunia Kedua. Dia menolak kekristenan sampai akhirnya dia membangun sebuah landscape
di mana nanti di ujungnya itu ya dia bilang sebagai tugu Soviet, tugu rakyat yang dia bangun begitu tinggi dan di atasnya itu adalah patungnya dia. Wah, kelihatannya megah. Dan untuk membangun itu dia meruntuhkan sebuah gereja ortodoks yang disebut sebagai Christ the Savior Church. Dan dia runtuhkan, dia habisin untuk mendapatkan tanah di mana dia akan membangun landscape ini. Sayang, kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, lalu duitnya semua habis untuk membiayai perang, dan Stalin mati. Dia tidak pernah bisa mewujud nyatakan mimpinya, bahkan impian negara komunis yang dia impikan hancur pada tahun 91. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada akhir daripada tahun 1990-an masuk dalam 2000, akhirnya pemerintah Rusia membangun kembali gereja yang saudara lihat itu kalau di Rusia itu ada gereja dengan kubah yang dicat warna emas. Nah itu dia. Itu dihancurkan oleh Stalin sebelumnya demi membangun tugunya dia yang begitu tinggi. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Dipakai perang, Stalin mati, tempat yang dihancurkan jadi gereja sekarang dibangun kembali untuk memperlihatkan bahwa kesombongan manusia tidak ada artinya dibanding dengan kekuatan Tuhan. Nah ini memperlihatkan bahwa gambaran Samaria yang begitu sombong dan menyembah berhala. Bahkan ada gambaran kedua, bukan cuma badai, yaitu gambaran orang yang berjalan, ya. Orang yang berjalan melihat sebuah pohon, buah arah, lalu kemudian buah arah ini diambil langsung ditelan. Artinya kan orang kalau menikmati buah itu pelan-pelan dimakan, dinikmati. Ini enggak, langsung ditelan, hilang. Ini gambaran lenyapnya seketika nanti Samaria itu. Ketika kita nanti tahu bahwa dalam sejarah Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur, lenyap saudara. Bangsa itu sudah tidak lagi murni, dicampur aduk dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini dilakukan oleh Asyur dan menjadi hukuman atas kesombongan Israel di hadapan Allah. Nah tetapi kembali lagi kita bisa melihat kasih karunia Tuhan. Di dalam penghakiman Allah terhadap dosa, Ia memberi kesempatan kepada orang benar yang setia dan taat untuk muncul. Menjadi perhiasan, menjadi mahkota yang sejati. Karena pada akhirnya di tengah-tengah kehancuran itu Allah cuma mau mengatakan begini. Bahwa Tuhan sendirilah yang harus menjadi keadilan kita. Tuhan sendirilah yang harus menjadi andalan kita. Kekuatan orang benar yang berpegang teguh kepada perjanjian Allah. Tadi kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan. Itu loh sebenarnya tujuan, termasuk penghakiman. Untuk menyadarkan manusia satu-satunya yang memang bisa untuk mendapatkan segala hormat kemuliaan adalah Allah sendiri. Lalu kita sambung dalam ayat 7 sampai 22. Kali ini berganti adegan kepada Yerusalem. Yaitu penghakiman Allah terhadap Yerusalem kepada para pimpinan-pimpinan Yerusalem. Sama dengan Samaria yang penuh dosa dan kesenangan-kesenangan duniawi, Yerusalem juga memperlihatkan kondisi yang sama. Baik bangsawannya, para raja-raja, pejabat-pejabatnya, maupun imam-imamnya itu dimabukkan oleh kesenangan duniawi. Kita sudah melihat itu di dalam Yesaya pasal yang pertama. Betapa Tuhan itu menghardik para imam-imam yang hidupnya menindas rakyatnya sendiri, mengambil berpilih kasih di dalam membuat keputusan-keputusan termasuk keputusan pengadilan. Dan di sini mereka kelihatan sekali dimabukkan oleh kesenangan duniawi, oleh dosa. Kita tahu di dalam perjanjian baru ada 3 musuh utama orang percaya. Setan, yang kedua keduniawian, hal-hal yang datang dari dunia, nilai-nilai dunia,
apa yang ditawarkan dunia yang selalu pasti bertentangan dengan Allah. Yang ketiga, kedagingan. Sesuatu yang berusaha untuk menstimulir, merangsang keberdosaan manusia yang ada di dalam tubuh yang jatuh dalam dosa ini untuk keluar. Apakah itu bentuknya amarah, nafsu, keserakahan, bahkan 7 dosa maut itu yang kita sebut sebagai 7 dosa maut. Itu semua adalah dosa kedagingan. Nah saudara, ayat 9-13 dikatakan bahwa mereka, para bangsawan dan imam ini, para pemimpin-pemimpin Yerusalem mengolok-olok pelayanan Nabi Tuhan. Kita kembali lagi melihat di dalam Yesaya 6. Yesaya bernubuat, responnya apa? Pasti ditolak. Malah bukan cuma ditolak, diolok-olok. Dikatakan kamu ini ngomong seperti anak kecil. Kamu kira kami ini anak kecil. Jadi sepertinya mereka tidak punya penghormatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dijadikan bahan bercandaan. Ini persis yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya. Makanya Yesaya udah tahu itu. Dia mengantisipasi itu. Bahwa kamu akan menolak perkataan Tuhan. Dan dikatakan kamu ini seperti orang asing. Orang yang lidahnya asing. Orang yang tidak beradab. Kalau dalam istilah orang Yunani itu barbar. Ngomongannya itu nggak jelas. Ngomongan bangsa asing yang membingungkan. Dan tidak perlu diperhatikan. Bayangkan saudara. Orang yang sedang berbicara atas nama Tuhan untuk menegur. Dianggap sebagai olok-olok. Bukankah hal yang sama masih kita lihat sekarang ini? Firman Tuhan yang begitu tegas disampaikan murni. Malah diolok-olok. Malah dianggap kamu kuno. Udah ketinggalan zaman. Udah gak ada lagi tuh, gak relevan khotbah-khotbah kayak gitu. Khotbah-khotbah yang membawa kita kembali kepada kekudusan. Kepada karakter Kristus. Saudara, pesan Tuhan ini kemudian diolok-olok, diremehkan. Di dalam perjanjian baru firman Tuhan mengatakan jangan meremehkan nubuatan. Kita nggak tahu, tetapi Tuhan bisa menggenapinya. Mungkin kita nggak ngerti. Seringkali kita mengolok-olok karena kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita mengolok-olok karena kita menolak, nah itu bahaya. Apa yang menjadi pelajaran dari bagian ini? Dosa dan kesenangan duniawi yang kita lakukan terhadap tubuh kita ini akan melemahkan ketajaman dan kemampuan rohani kita. Karena dikatakan di dalam ayat 4, seperti ditelan oleh kedagingan manusia. Ingat, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan, yang diurapi. Tetapi ketajaman rohani mereka itu tumpul. Karena kedagingannya lebih menguasai. Saudara, di dalam pelayanan ini sering terjadi. Ketajaman, kepekaan kita menjadi tumpul. Karena sudah lebih banyak di dalam pelayanan kita beroperasi di dalam atmosfer kedagingan. Yang penting menjadi begini atau bahkan ibadah berusaha menjadi performance. Ibadah gereja menjadi sekadar suatu teater, sebuah konser. Dan akhirnya orang-orang bukan lagi jemaat tetapi menjadi audience. Yang kita perlu mengharapkan aplaus dari mereka. Saudara-saudara, itu yang menyedihkan. Kedagingan karena manusia berusaha untuk wah hebat. Bukannya Tuhan yang dimuliakan. Nah saudara, kita melihat semakin seseorang itu berkutat di dalam keduniawian. Mungkin waktu dia dipanggil Tuhan, dia susah, dia mungkin secara ekonomi berkekurangan, dia berdoa, sehingga dia menjadi tajam. Lalu dipakai Tuhan luar biasa, dipromosikan, naik, udah terkenal, udah mulai sibuk dengan segala macam. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Jatuh ke dalam rutinitas kedagingan. Sehingga pelayanan hanya sekedar sebuah lip service saja. Mimbar menjadi hanya sekedar panggung pertunjukan. Kita bisa melihat ini dalam kisah Samson. Samson yang begitu hebat. Tetapi ketika dia sudah dalam kehebatannya, dia bergulat terus dengan apa? Perempuan. Hawa nafsunya.
Sehingga dia mulai makin lama makin tidak sensitif dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam Hakim-Hakim, Roh Tuhan beranjak dari dia tidak tahu. Dia tidak sadar, Roh Allah bergerak dari dirinya. Nah, seringkali kita bertanya ya, Tuhan kalau dia udah gak ada Roh Tuhan kok masih bisa ya melakukan sebuah perkara-perkara hebat. Sederhana, Tuhan tidak pernah mengambil anugerah yang dia sudah berikan kepada kita. Manusia yang menolak, manusia yang meninggalkan. Tetapi nanti akan kelihatan hasilnya. Kamu berjalan dengan kekuatanmu dan dengan talentamu, dengan karuniamu, tapi sudah tidak ada lagi pengurapan Allah. It's just a matter of time, saudara melihat nanti jatuh. Dihakimi. Dan itu semua kedagingan. Paulus mengambil istilah ini dengan dasar yang kamu bangun akan terbuat dari mana? Emas, perak, batu permata, atau kayu, kering, jerami. Dan waktu nanti api datang, penghakiman, dibakar. Dikatakan kamu mungkin selamat, bisa juga enggak. Tapi seperti keluar dari api. Hancur semua yang dia sudah upayakan selama sepanjang pelayanan hidupnya. Nah ini yang terjadi. Tuhan ingatkan, harus kita belajar. Tuhan punya jalannya sendiri di dalam menghakimi. Oleh karena itu, tidak ada satupun usaha manusia yang berusaha membangun keamanannya bisa berhasil dalam 14 dan 15. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhanlah sumber keamanan yang sejati. Ayat yang ke-16. Dan yang ke-17, Tuhan tidak membiarkan adanya saingan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan lain, ilah-ilah lain. Nah, saudara, kalau kita menyadari hal ini, maka di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena di sini dikatakan satu-satunya yang Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa menjadi penyedia keamanan kita. Alkitab berkata tegas di dalam Kisah Para Rasul, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang ditetapkan oleh Allah semesta langit untuk menjadi nama keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sudah mulai diperlihatkan di dalam nubuatan terhadap Yerusalem. Lalu kalau kita melihat ayat 20 sampai dengan 22 dari pasal 28 ini, dijelaskan kenapa penghakiman Allah itu turun kepada umatnya. Pertama, mereka menolak Tuhan sebagai pergantian, sebagai satu-satunya yang mereka andalkan. Ya, di dalam ayat 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat pergantian, berilah pergantian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi mereka tidak mau mendapatkan pergantian. Kita tahu pergantian itu pertama seperti sabat. Sabat itu artinya kita berhenti dan kita meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Allah. Sepanjang hari itu Tuhan menyediakan, Tuhan memproteksi, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberikan rasa aman. Itu rest, sabat. Tetapi kemudian kita tahu bahwa rest ini juga berbicara mengenai kelegaan. Berbicara mengenai kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Artinya kalau kita sudah berdoa, kemurahan Tuhan turun, tenang saja. Biarkan Tuhan melakukan caranya. Jangan kita ojo-ojo, kita pusing lalu kita cari-cari cara. Bagaimana membantu Tuhan, akhirnya jadi runyam saudara. Jangan, percaya. Nah itu yang namanya resting, perhentian. Tetapi mereka menolak perhentian yang dari Tuhan. Mereka menolak kasih karunia. Mereka menolak anugerah. Lalu bagian yang terakhir, ayat 23 sampai 29. Merupakan pertanyaan tentang nasib dari Yerusalem. Akankah kota ini bernasib sama seperti Samaria? Yang telah dihancurkan, diratakan Tuhan akibat dosa-dosa mereka? Yesaya menjawabnya dengan memberikan sebuah pertanyaan terbuka. Artinya, ya nanti kamu lihat sendirilah. Ya, dikatakan
Dimulai dengan ini. Adanya gambaran sebagai pembajak tanah, menabur serta menuai. Ternyata petaninya udah belajar bahwa apa yang akan Tuhan lakukan kepada Samaria, dalam ayat 26 dijelaskan bahwa si petani ini sudah diajar dan diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana menyikapi kondisi rohani Yerusalem. Dan hikmat yang ajaib itu sumbernya Tuhan. Kembali lagi ya, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Termasuk sumber hikmat, jalan keluar bagaimana kita bertindak supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Disinilah yang namanya anugerah itu. Kemurahan, rahmat, rahamim, rahmat, mercies of God. Yang begitu melimpah, yang dicurahkan kepada umatnya. Jadi keadaan Yerusalem tidak akan seperti keadaan Samaria yang begitu mengenaskan di mata Allah. Walaupun ada masanya nanti Yerusalem itu harus dibajak, harus diratakan. Artinya kita tahu di dalam perjalanan sejarah Yerusalem itu ditaklukkan oleh Babilonia, lalu diangkut orang-orang pintar seperti Daniel, Hanaya, Mishael, dan kemudian 10.000 berikutnya. Sampai kemudian itu seperti kosong. Seperti rata, nggak ada apa-apa. Tetapi kemudian 70 tahun kemudian seperti dalam nubuatan Yeremia 25 dikembalikan lagi kan. Dan dibangun lagi itu bait suci. Tembok Yerusalem juga diperkokoh. Dan mulai sejak itu, mulai lagi kehidupan bangsa Israel. Nah kali ini mereka belajar. Saudara perhatikan ini. Di perjanjian baru tidak ada satupun Yesus itu menghardik bangsa Israel karena penyembahan berhala. Nggak ada. Karena apa? Mereka udah belajar, udah tobat itu di perjanjian lama. Wah kalau kita nyembah berhala, kita akan berakhir dengan begitu mengenaskan. Jadi mereka udah belajar. Memang ada waktu mereka diratakan dulu. Tetapi kemudian dikatakan mereka tetap akan menuai, tidak akan dibiarkan sampai hancur. Samaria sampai sekarang udah gak ada apa-apanya. Kita tahu sekarang Samaria itu di dalam perpolitikan modern itu milik dari wilayah Palestina. Ya, jadi itu adalah di bawah kekuasaan Fatah dan Hamas. Jadi itu faksi-faksi yang ada di dalam negara Palestina. Lah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari nubuatan ini? Pelajaran ini akan mengingatkan kepada kita bahwa adanya bahaya kesombongan. Yaitu dengan cara mengandalkan kekuatan dan rasa aman hanya kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Apakah itu uang, apakah itu mungkin koneksi, apakah itu mungkin jabatan, apakah mungkin itu adalah kuasa kegelapan, jimat yang kita pegang. Dan bukan Tuhan sama sekali. Tuhan mau mengingatkan, sumber rasa aman kamu jangan yang lain. Itu dikatakan seperti tempat tidur yang ranjangnya itu kurang panjang di dalam nubuatan ini. Gak cukup. Jadi kalau tidur itu gak enak. Perhentian itu, tidur itu kan perhentian. Dan firman Tuhan berkata Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Artinya pada waktu menanti Tuhan. Tetapi yang kedua kita belajar, walaupun nanti penghakiman Tuhan akan datang karena ketidaktaatan. Karena tidak ada satu dosa yang dibiarkan Tuhan berjalan begitu saja tanpa pernah dibereskan. Tuhan yang berdaulat tidak akan membiarkan kita hancur dan binasa. Selalu akan ada pertolongan karena tidak ada yang sulit bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saya mau tutup dengan pernyataan ini. Tidak ada makan gratis. There is no free lunch. Itu adalah satu ungkapan. Artinya semua yang kita lakukan, baik itu hal baik maupun hal yang jahat, di ujungnya pasti harus kita bayar dengan konsekuensi. Apakah nanti konsekuensinya upah dari Tuhan atau penghakiman dari Tuhan. Tetapi ini kabar baiknya, bila kita sedang mengalami penghakiman.
apakah hukuman itu akan berakhir di neraka atau berakhir di kayu salib? Apa maksudnya Pak Markus? Bila saudara sadar saudara berdosa dan diingatkan, ditegur, disampaikan, dilayani, masih belum mau bertobat, maka saudara sedang berjalan menuju neraka karena hukuman dosamu itu akan dihukum Tuhan bersama dengan para pelakunya di neraka. Atau yang kedua, kita sadar kita berdosa. Kita jatuh ke dalam penghakiman Allah. Tetapi kita lihat salib Kristus. Karena di sana Allah sudah melepaskan semua hukumannya untuk dosa manusia hanya kepada satu pribadi, Kristus Yesus. Oh, luar biasa saudara. Haleluya. Dan siapapun yang meletakkan semua pengharapannya kepada karya Kristus di kayu salib, dia mati, dia bangkit, dan dia memberikan pengampunan dosa. Dia menukar kesalahan kita dengan kebenarannya. Dia menukar semua kutuk-kutuk kita dengan berkat-berkatnya. Dia menukar kematian kita dengan kehidupan kekalnya. Maka, sewaktu kita terus melihat kepada salib, kita sadar bahwa Tuhan yang begitu rahmani, penuh kemurahan, akan menolong kita. Dan memberikan pengharapan kepada kita, walaupun sulit untuk kita hadapi penghakiman yang konsekuensi dosa, disiplin ilahi yang harus kita jalani, lihat ke salib. Karena di sana Kristus sudah berhasil menanggungnya dan menukar keselamatan. Dikatakan dia begitu tahan menderita sengsara, ganti sukacita yang disediakan kepada kita. Jadi kesengsaraan Kristus di kayu salib itu kita dapatkan sekarang dengan sukacita. Kita bisa bertepuk tangan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa ngerti firman Tuhan, kita bisa bernafas dan kita bisa menikmati karya keselamatannya, karunia Tuhan, berkat-berkatnya. Kenapa? Karena ada satu yang telah mati. Kita bisa berharap anak kita yang sedang terancam mati, maut karena sakit penyakit, Tuhan bisa kembalikan, pulihkan, hidupkan. Karena ada satu pribadi di kayu salib yang Bapa Sorgawi izinkan dia mati. Supaya anak-anak kita, supaya kita yang sakit bisa beroleh kesembuhan. Supaya kita yang sedang sekarat bisa dibangkitkan dan menjadi sehat. Mari terima berkat Tuhan ini. Dan ingat, hukuman cuma ada dua. Berakhir di neraka atau berakhir di salib. Supaya kita bisa menerima kehidupan kekal. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini tertanam dalam hati kami dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.